Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ibu. Di pertemuan kali ini jangan lupa absen terlebih dahulu, like, comment, and subscribe. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan persamaan eksponen part 2-nya untuk matematika minat kelas 10 IPA. Oke. Sifat-sifat persamaan eksponen ini yang bagian 4-nya, yaitu ketika ada bentuk fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Ketika absisnya sama, kemudian pangkatnya yang berbeda. Caranya yaitu ada 4 cara yang harus dilakukan. Yang pertama, ketika gx-nya harus sama dengan hx, kemudian fx sama dengan 1, fx sama dengan negatif 1, dan yang terakhir yaitu fx sama dengan 0. Oke. Di sini ada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari x min 4 pangkat 4x sama dengan x min 4 pangkat 1 ditambah 3x. Cara penyelesaiannya yaitu kita bisa pisahkan terlebih dahulu mana fx, mana gx, mana hx. Kalau misalkan sudah, cara membedakannya yang pertama untuk absis itu fx, kemudian untuk pangkat yang pertama itu dia gx, pangkat yang kedua dia hx. Solusinya kita kerjakan terlebih dahulu. Gx sama dengan hx, berarti gx-nya 4x sama dengan 1 plus 3hx ya. Berarti tinggal kita pindah ruaskan 4x, kemudian ini karena tandanya positif dipindah ruaskan jadi negatif, berarti 4x dikurangi 3x hasilnya x, kemudian ini tetap yaitu 1, berarti untuk solusi yang pertama hasilnya x sama dengan 1. Sekarang solusi yang keduanya, ketika fx sama dengan 1 yang ini, berarti fx ya x min 4 sama dengan 1. Dipindah ruaskan, negatif 4 pindah ruaskan jadi positif, jadi 1 tambah 4 sama dengan 5, berarti solusi 2-nya x sama dengan 5. Selanjutnya yaitu solusi yang ketiga. Solusi yang ketiganya yaitu ketika fx sama dengan min 1. Fx-nya x min 1 sama dengan min 1. Berarti pindah ruaskan yaitu menjadi min 4. Ketika dipindah ruaskan berarti menjadi 4. 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Ini untuk solusi yang ketiga. Solusi yang terakhir yaitu kita periksakan untuk x sama dengan 3, maka gx-nya yaitu 4. 4 tadi kan 4x ya di sini. Gx itu 4x. X-nya dilihat tadi berapa? 3, berarti sama dengan 4 kali 3 12, dia genap. Untuk hx ya berarti 1 ditambah 3x, x-nya 3 berarti 10, 10 juga genap. Karena keduanya genap maka memenuhi. Oke. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dengan catatan di sini jika seandainya keduanya ganjil maka juga memenuhi, namun jika salah satunya genap dan yang lainnya ganjil tidak memenuhi ya. Jadi salah satunya harus, kalau mau genap, mau ganjil. Kemudian solusi yang keempat yaitu fx sama dengan 0. Ketika gx dan hx keduanya harus positif, berarti x min 4 sama dengan 0, maka x sama dengan 4. Dan inilah penyelesaiannya. Maka kita periksakan dulu. Dari sini x-nya sama dengan 4, berarti gx-nya 4x sama dengan, berarti 4 kali 4 16. Kemudian x-nya digantikan menjadi 4, berarti 1 ditambah 3 dikali 4 sama dengan 13. Karena keduanya positif, nilainya positif, tidak ada yang negatif, berarti x sama dengan 4 memenuhi. Jadi mudah penjelasannya berapa saja? Tapi catatannya, jika seandainya salah satu atau keduanya bernilai kurang dari 0 atau nilainya negatif, maka tidak terpenuhi. Tapi tadi ketika dibuktikan bahwa nilainya positif semua, jadi himpunan penyelesaiannya itu 1, 3, 4, dan 5. Itu untuk yang sifat yang keempat. Sekarang sifat yang kelima, yaitu bentuknya. Nah, ini ketika ada A, bentuknya seperti ini ya. Kemudian
pengubahan dengan cara memisahkan. Kita misahkan Y-nya menjadi A pangkat fx. Kalau ada A pangkat fx, baru diubah menjadi jadi variabel Y. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ininya diubah jadi Y, jadi Y. Cara penjelasannya gimana? Kita lihat ada contoh soal. Di sini ada 3x pangkat 2x plus 2 ditambah 8 dikali 3 pangkat x dikurangi 1 sama dengan 0. Cari x-nya bagaimana? Caranya diingat ya. Yang pertama, ketika ada perkalian seperti ini, perkalian dalam kurung dengan luar kurung, berarti caranya kan mereka dikalikan seperti ini. Oke, berarti nanti kita ubah dulu soalnya. Nah, ketika perpangkatan perjumlahan berarti di sini berkalian ya. Ke perkalian berarti jadi 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 2, ini diubah. Ini dipecah. Setelah dipecah berarti jadi, nah, ini 3 pangkat 2 kan 9, berarti dikali. Nah, ini dipindahkan seperti ini. Sini. Nah, dikeluarkan. Kalau sudah, berarti kalau misalkan udah semuanya ada 3 pangkat x, berarti kita misalkan tadi, kalau misalkan tadi dimisahkan Y, boleh dong ya, nggak apa-apa. Dimisahkan P juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau variabel itu bebas, mau apa saja, yang penting abjad. Mau A sampai Z juga bebas, yang penting sama dengan abjad. Misalkan 3x-nya 3 pangkat x sama dengan P, kalau seperti itu berarti jadinya ibu di sini malah jadi gini aja deh biar enak. Ininya dihapus. Kita misalkan sininya x ya. Ternyata ibu menulisnya x juga. Oke, kalau seperti ini, nah jadi berubah. 3x-nya berubah menjadi x. Nah, seperti ini x. Ini x. Ini juga x. Oke, selanjutnya. Nah, jadi ini hapus, bukan P tapi X, mohon maaf. Jadi gini caranya, ketika kita yang pertama yaitu harus memfaktorkan. Ingat, ini sebenarnya materi SMP. Ingat kembali, belajar lagi ya cara memfaktorkannya bagaimana. Kemudian kalau misalkan x plus 1 berarti x sama dengan, kalau positif jadi negatif, pindah ruasnya jadi min 1. Kemudian ini kalau misalkan ada pernya, ada 9 kali x, berarti jadinya x sama dengan 1/9. Oke. Dan ini kita buktikan dulu untuk yang pertama. Tadi katanya kan x-nya sama dengan min 1, berarti jadinya tidak mungkin karena perpangkatan itu harus positif. Jadi ibu pakainya yang kedua yaitu sama dengan 1/9. Kalau 1/9 berarti jadinya seperti ini. 1/9 itu kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Kemudian 3 pangkat 2 karena 1 per. Jadinya dikeataskan menjadi 3 pangkat negatif 2. Maka yang diambil adalah pangkatnya, berarti hasilnya x min 2. Selanjutnya, ini sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 yaitu ketika bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Nah, berarti si fx ya harus sama dengan 0. Kenapa 0? Karena berapapun yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya akan 1. Berapapun ya, hasilnya akan 1. Sini lihat contoh soalnya, persamaannya seperti ini, kemudian sama dengan 1 harus diubah menjadi 0 ya. Gimana caranya? Yang pertama, ketika ada soal seperti ini, berarti jadinya berapapun, dilihat basis absisnya kan 2, berarti samakan yang di kiri kanan juga harus 2. Berarti 2 pangkat berapa sih yang hasilkan 1? Nah, 1 yang ini ya pangkat 0 dong. Nah, berarti jadinya seperti ini, 2-nya hilangkan, si absisnya dihilangkan, jadinya seperti ini.
Oke, cara selanjutnya faktorkan kembali. Ini langsung ke sini ya. Nah, faktorkan kembali. Ibu tunggu, coba kalian bisa gak untuk memfaktorkannya. Nah, seperti ini ketemu apabila X plus 1 menjadi X sama dengan min 1, kemudian X min 6 menjadi X sama dengan 6. Jadi himpunannya yaitu negatif 1,6. Ini untuk bentuk umum yang nomor 6. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk umum yang nomor 7. Kalau yang nomor 7, ketika A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Caranya yaitu berarti Fx-nya harus sama dengan P. Ini contoh soalnya bentuknya. Ketika ada 2 pangkat 4x min 6 sama dengan 2 pangkat 2, berarti caranya, nah, ketika absisnya sama, ya sudah, langsung turunkan saja pangkatnya menjadi 4x min 6 sama dengan 2. Kemudian, nah, ada yang dipindah ruaskan dan hasilnya seperti ini. Nah, ini sifat yang terakhir, yaitu ketika bentuk umumnya fx pangkat gx sama dengan 1. Oke, ini ada beberapa solusi yang harus diselesaikan. Pertama, fx sama dengan 1, kemudian fx sama dengan negatif 1. Ini yang terpenting gx-nya harus genap. Kemudian solusi yang ketiga, gx sama dengan 0, asalkan fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini contoh soalnya. Fx-nya 3x plus 2. Kita lihat. Fx-nya 3x plus 2, gx-nya x kuadrat plus 2x min 1. Kemudian fx plus pangkat gx-nya sama dengan 1. Caranya gimana? Caranya yang pertama, yaitu solusi yang pertama, fx sama dengan 1, berarti 3x plus 2 sama dengan 1, maka 3x sama dengan 2 nya dipindah ruaskan jadi negatif 1, kemudian x-nya sama dengan jadinya negatif 1/3. Solusi yang kedua, yaitu fx-nya sama dengan negatif 1, berarti gx-nya genap ya, harus genap, berarti jadinya 3x plus 2 sama dengan negatif 1, kemudian 2 nya dipindah ruaskan menjadi 3x sama dengan negatif 3, x nya sama dengan negatif 1, kemudian gx nya, nah karena x nya sama dengan negatif 1, ketika semua persamaan gx nya x nya menjadi negatif 1, berarti ini digantikan negatif 1 yang akan hasilnya menjadi negatif 16. Dia memenuhi syarat karena gx-nya negatif 16, yaitu bilangan genap. Kemudian solusi yang ketiga. Nah, ini untuk solusi yang ketiganya, gx sama dengan 0. Nah, ini persamaan gx-nya kemudian harus difaktorkan. Silakan faktorkan sendiri. Kemudian sudah ketemu nilai x-nya yaitu negatif 5. Kemudian untuk x1 lagi sama dengan 3. Satu-satunya dicobakan, kemudian nilainya tidak boleh negatif. Kalau negatif berarti dia tidak memenuhi syarat karena tidak sama dengan 0 atau masih kurang dari 0. Kemudian untuk f sama dengan 3-nya, ketika disubstitusikan ke persamaan fx, berarti hasilnya 11, dia memenuhi syarat. Jadi berapa saja tadi himpunan penyelesaiannya, yaitu negatif 5, negatif 1, negatif 1/3 dengan 3. Nah, ini untuk beberapa sifat persamaan eksponen yang sudah Ibu jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.